Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Wardayanti dari FTIK jurusan PGMI. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 MI tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajarannya yaitu serta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap yakin akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya melalui peristiwa penyelamatan Ka'bah dari pasukan Abraha. Selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu menceritakan kejadian luar biasa yang mengiringi lahirnya Nabi Muhammad SAW. Materi yang pertama yaitu rencana penyerangan pasukan bergajah. Ada serombongan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha, yaitu gubernur kerajaan Habsyi di Yaman, hendak menghancurkan Ka'bah. Abraha menyerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Di dekat Mekah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk termasuk 100 ekor unta Abdul Muthalib. Ketika keadaan kota Mekah sepi, karena semua penduduk ikut mengungsi. Lalu tentara Abraha dengan leluasa masuk Mekah dan siap untuk menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Pasukan bergajah hancur lebur mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut skema rencana penyerangan pasukan bergajah. Ada serombongan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang merupakan gubernur kerajaan Habsyi di Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Hal ini terjadi karena Abraha merasa iri sebab perekonomian Mekah dengan adanya Ka'bah lebih maju daripada Yaman yang juga memiliki kuil untuk sembahan juga. Abraha pun menyerang Mekah dengan pasukan bergajah. Abraha mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Mekah. Dan ketika keadaan kota sepi, karena semua penduduk ikut mengungsi, lalu tentara Abraha dengan leluasa masuk Mekah dan siap untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Burung ababil dengan jumlah yang sangat banyak tersebut kemudian melempari pasukan Abraha dengan batu. Batu-batu kecil tersebut dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah. Berkat pertolongan Allah tersebut, usaha Abraha untuk menghancurkan Ka'bah pun gagal. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Dan pada akhirnya, pasukan bergajah hancur lebur mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculnya burung ababil di saat penyerangan pasukan Abraha terhadap Ka'bah merupakan salah satu bentuk kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan itu mengajarkan kepada kita semua untuk tidak iri dan tidak menjatuhkan orang lain. Sebab jika kita memiliki sifat yang iri, maka kita akan mendapatkan balasan dosa dan azab yang lebih pedih dari Allah, sebagaimana yang telah dialami oleh pasukan Abraha melalui burung ababil. Materi selanjutnya yaitu keadaan alam sekitar Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Mekah, peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW ditandai dengan kehancuran pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha. Menjelang kelahirannya, langit dan bumi menyambut dengan gembira. Hujan tercurah lebat, benteng-benteng kezaliman mengalami keguncangan. Api suci yang dipuji orang Majusi di kuil pemujaan di Persia tiba-tiba padam. Bumi mengguncang sehingga berhala-berhala yang terpancang di sekitar Ka'bah jatuh dan hancur. Keadaan di Mekah di subuh hari pada saat Rasulullah dilahirkan begitu damai dan menenangkan jiwa. Selanjutnya yaitu skema keadaan alam sekitar Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menjelang kelahirannya, langit dan bumi menyambut dengan gembira. Hujan turun dengan lebat, yang tadinya Mekah hanya kering kerontang dan hanya ada tanaman kurma,
Kini tanah Mekah menjadi subur dan pohon-pohon menjadi rimbun dan berbuah lebat. Menjelang detik-detik kelahiran Nabi, benteng-benteng kezaliman mengalami keguncangan. Demikianlah Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya akan datangnya sosok penutup para nabi yang akan menggoyahkan benteng-benteng kezaliman. Pada malam kelahiran Nabi, bumi mengguncang sehingga berhala-berhala yang terpancang di sekitar Ka'bah jatuh bergelimpangan dan hancur lebur. Api suci yang dipuja-puja oleh orang Majusi atau Zoroaster di kuil pemujaan di Persia tiba-tiba padam. Api Majusi sendiri dikisahkan selalu menyala hampir 1000 tahun dan masyarakat Majusi berusaha menghidupkannya kembali. Tetapi semuanya gagal dan sia-sia. Keadaan alam di Mekah begitu damai, tidak pernah dirasakan oleh penduduk Mekah sebelumnya. Malam detik-detik kelahiran Nabi, semua langit menjadi cerah tanpa adanya mendung. Saat itu, kakek Nabi, Abdul Muthalib, sedang bermunajat kepada Allah di sekitar Ka'bah. Kemudian ibunya, Aminah, sedang menunggu kelahiran sang Nabi dan dikejutkan dengan hadirnya 4 wanita mulia, yaitu Siti Hawa, Siti Sarah, Asya dan Siti Maryam. Mereka datang untuk menyampaikan kabar gembira. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW putra dari Abdullah dan Aminah. Kebiasaan masyarakat Mekah sebagian besar sebagai pedagang. Abdullah pergi ke Syam bersama rombongan pedagang Mekah. Saat hendak pulang ke Mekah, Abdullah jatuh sakit, lalu singgah di tempat saudara-saudaranya dari garis ibu di kota Yasrib, kini Madinah. Abdullah wafat di Madinah. Saat Abdullah wafat, Aminah tengah mengandung Nabi Muhammad SAW yang berusia 3 bulan. Nabi lahir pada Senin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, tepatnya 2 bulan setelah pasukan gajah menyerang kota Mekah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan putra dari Abdullah dan Aminah. Abdullah sendiri adalah putra dari Abdul Muthalib, pemimpin suku Quraisy. Sementara Aminah merupakan putra dari Wahab, pemimpin Bani Zuhra. Warga Mekah memiliki kebiasaan yaitu berdagang ke Syam. Abdullah pun pergi ke Syam bersama rombongan pedagang Mekah. Tidak hanya ke Syam saja, tetapi juga singgah di beberapa kota lain sehingga perjalanan memakan waktu yang cukup lama. Ketika hendak pulang ke Mekah, Abdullah kelelahan dan jatuh sakit. Beliau kemudian singgah di tempat saudara dari garis ibu kota Yasrib, sekarang Madinah. Dan Abdullah pun wafat di Madinah. Pada saat Abdullah wafat, Aminah tengah mengandung Nabi Muhammad dengan usia kandungan baru 3 bulan. Dan Nabi lahir pada Senin malam menjelang dini hari 12 Rabiul Awal pada tahun gajah bertepatan dengan 23 April 571 Masehi. Ketika Nabi lahir, Aminah melihat sendiri bayi Muhammad berbaring dengan kedua tangannya mengangkat ke langit seperti orang yang sedang berdoa. Dan Abdul Muthalib pun mendengar kabar ini dengan gembira, kemudian membawa sang cucu untuk ke Ka'bah, lalu diberi nama Muhammad. Nah, jadi coba sekarang tulislah secara ringkas tentang peristiwa-peristiwa kelahiran Nabi Muhammad. Ditulis di lembar kertas, bisa digunakan sebagai latihan juga. Selanjutnya yaitu kabar yang berkembang di masyarakat Mekah akan lahirnya Nabi akhir zaman. Jauh sebelum kelahiran Rasulullah, Allah sudah mengabarkan akan kehadiran Nabi akhir zaman. Kedatangan Rasulullah telah disebut-sebut dalam kitab sebelum Al-Quran
yakni dalam kitab Taurat dan Injil. Sehingga para rabi Yahudi dan pendeta Nasrani telah mengenal Rasulullah dari gambaran tentang sifat-sifatnya. Bahkan Allah mengatur alam raya sedemikian rupa untuk menyongsong kedatangan misi kerasulan Nabi Muhammad. Terdapat tanda-tanda dan keajaiban yang mengiringi masa-masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Nah, berdasarkan kisah-kisah tersebut, hendaknya kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena solawat kepada Nabi merupakan bentuk ibadah yang agung. Nabi Muhammad merupakan sosok yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Maka sudah selayaknya kita mengaturkan solawat atasnya. Selain itu, bersolawat kepada Nabi merupakan wasilah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasul pernah menjelaskan bahwa setiap orang yang bersolawat atasnya akan diampuni 10 dosa dan diangkat sebanyak 10 kali derajatnya. Demikian penjelasan materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.